Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Rahmanisi dengan nomor pokok mahasiswa 249029452 mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu piloting tahap 2 tahun 2024 LPTK Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menyajikan video pembelajaran IPA fase B kelas 4 tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Siap. Mari siap, Bu. Ini siap, Bu. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa-doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Guru absen dulu ya. Coba dengarkan namanya. Afifah Bilqis Ufaira, Asian Al-Hafiz, Bagas Pramudia, ada. Bagus Pramudia, Nur Davita, Kaila Halima, Revan Abdillah. Oh, sakit juga. Jadi hari ini bagaimana di rumah? Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Jadi karena sekarang itu mungkin cuacanya kurang mendukung ya. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas yang berlebihan. Makanya mungkin teman-teman kita sakit. Jadi kalian itu jaga kesehatannya. Jangan terlalu banyak main di luar karena hawanya panas ya. Jadi ketika badan kita tidak kuat, maka bisa menyebabkan kita sakit. Jadi makan yang sehat ya. Makanan yang sehat dipilih. Jangan banyak minum minuman yang di warung itu yang harga-harga seribu. Siapa biasa yang minum begitu? Kalau habis main bola? Ada? Pasti ada. Jadi dikurangi ya. Coba mungkin ketua kelas bisa bagi bukunya nak. Bantu nak, bantu. Coba kamu bantu. Jadi sebelum kita mulai, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan dipimpin oleh Afifah. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bersatu, hiduplah Tanahku, hiduplah negeriku. bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Perhatian. Siap, Perhatian. siap, Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5,
Ma? Sudah siap belajar? Oke, sekarang kita masuk pembelajaran ya. Hari ini kita belajar apa? IPA. IPA. Sudah belajar di rumah? Sudah. Coba Bu Guru mau tes dulu. Yang lalu itu pembelajarannya sudah sampai di mana? Gaya. Tentang? Gaya. Siapa yang masih ingat pengertian dari gaya? Angkat tangan, angkat tangan. Ayo. Ayo tinggi-tinggi. Siapa? Bagas. Bisa? Gaya adalah Siva. adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Siapa yang benar? Benar pernyataan temannya? Benar atau salah? Oke. Terus gaya ada berapa macam? Masih ingat? Masih ingat? Ada berapa? Coba angkat tangan. Gaya apa? Bagas. Gaya otot. Siapa lagi? Risma. Gaya magnet. Gaya dorong. Gaya tarik. Gaya gravitasi. Ya, oke. Terima kasih masih mengingat pembelajaran yang lalu. Jadi sekarang itu kita belajar tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Silakan dibuka bukunya di halaman pertama. Tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, setelah kita melihat video dan gambar-gambar, kita harus mengetahui apa itu bagian-bagian tumbuhan. Kemudian kedua, kita bisa mendemonstrasikan untuk menunjukkan nanti bagian-bagian tumbuhan itu, kemudian menyebutkan fungsi-fungsinya dengan benar dan percaya diri. Jadi harus percaya diri ketika kita membawakannya di depan, ya. Bu Guru mau tanya dulu. Di bumi ini makhluk hidupnya apa saja? Hewan, manusia, tumbuhan. Nah, sekarang fungsi dari tumbuhan untuk atau manfaat tumbuhan untuk makhluk hidup yang lainnya apa? Coba ingat-ingat. Tumbuhan misalnya, apa kegunaannya untuk hewan dan manusia? Sebagai sumber? Ya, sumber kehidupannya apa? Berupa apa? Ya, Gilang. Sebagai sumber makanan. Ada lagi yang lain? Bisa enggak bikin tumbuhan untuk bikin gedung-gedung? Apanya yang kita gunakan? Kayunya. Terus untuk hewan, tumbuhan sebagai sumber apa? Sumber makanan, tempat hidup, ya. Mereka itu hewan-hewan tinggal di hutan. Jadi mereka itu mengandalkan tumbuhan dan hewan-hewan dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita akan menonton video, tayangan video. Silahkan disimak. Kemudian nanti yang ada di video kalian bisa menulis pada kertas yang Ibu Guru bagikan. Apa saja yang bisa kalian ambil di atas, singkat-singkat saja. Nanti kalian baca dan tempelkan di papan tulis. Paham? Oke. Abdul nanti tulis saja satu kata. Ya. Ayo kita mulai menonton videonya. Sambil dicocokkan dengan bukunya mungkin ya. Jadi siapkan bukunya, catat yang penting. Walaupun nanti kalian tidak tulis pada kertas kecilnya itu, bisa kalian jadi tambahan materi. Seumpamanya nanti ada teman kalian masih kurang pemahamannya, utamanya di teman kelompoknya, ya. Jadi misalnya bagian apa? Oh, fungsinya misalnya di buku cuman 1. Kita dapat tambahan dari video. Misalnya video ada 5, bisa kalian tambahkan 2. Kalian catat
Paham? Oke. Dari tadi pembahasan dari video, silahkan kalian tulis apa saja yang kalian simak dari video tadi. Sudah bisa ditulis? Sudah tulis? Ya, silahkan Ibu kasih waktu. Tulis apa yang kalian amati tadi dari video. Wildan lihatnya tadi video tentang, coba dibaca Wildan. Apa yang kamu lihat tadi nak? Buah, silahkan ditempel yang rapi ya. Bagus. Apa Gus? Akar. Vicky, lanjut Vicky. Apa Saki? Batang. Lanjut. Bagas. Kok memang Bagas? Apa Bagas? Biji. Oke, lanjut. Abdul. Abdul lihatnya apa? Sudah dibuka Abdul? Oke. Coba sebut yang keras. Akar. Akar lagi. Coba Sian. Apa Sian? Daun. Lanjut. Najwa. Najwa lihat apa Najwa? Batang. Bunga. Apa Risma? Akar juga. Kila. Kila lihat apa Kil? Daun. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ternyata setelah kita nonton tadi, semua berbeda-beda yang dia ambil, yang dia merasa mungkin tertarik. Nah sekarang kita mau menyatukan semua pengetahuan dari kalian melalui kerja kelompok. Nah silahkan kalian membentuk kelompoknya supaya bisa berdiskusi dengan temannya. Silahkan. Silahkan nak diatur. Oke, sudah? Bu Guru kasih LKPD apa? Kepanjangan LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, kelompok 1, kelompok apa namanya? Melatih. Jadi dia namakan kelompoknya melatih. Tugasnya adalah melengkapi gambar. Ya. Jadi nanti bisa digilir aja nulisnya. Oke, bisa? Ya. Digilir aja. Satu orang apa, bagian apa ya. Oke. Mulai dari bawah. Yang naik bisa seperti kemarin aja ya. Kelompok lang tugasnya menuliskan bagian tumbuhan, kemudian fungsinya nanti dipresentasikan dengan tanaman yang kalian bawa kemarin. Oke? Oke. Bisa kerjasama ya. Bisa mungkin misalnya hilang nanti bagian apa, fungsinya apa. Jadi bisa kerjasama semua. Ya, paham? Sudah bisa mulai? Silahkan kerja. Jadi Bu Guru menilai adalah kerjasamanya. Oke? Tolong aktif di kelompoknya. Ambil buku tulismu juga nak. Buku tulis mana kasih keluar. Sambil kalian menulis juga bagian-bagian tumbuhan. Tuh, cari Mi. Cari. Tulis Mi di bukunya. Masing-masing. Nanti ini digilir nulisnya juga. Coba lihat. Sekarang ini. Ada warna hitamnya enggak? Nanti tanya sama temannya, bisa juga ini. Sambil menunggu yang lain, sambil dengarkan juga temannya di atas, apa betul atau salah, bisa ditanggapi nanti,
Bisa ditambahkan. Oke. Silahkan kelompok melati. Dari kelompok melati, apa saja tugasnya? Bagian-bagian tumbuhan. Menyebutkan akar, batang, daun, bunga, dan buah. Coba sudah dengar? Ada yang mau nambahkan? Tidak ada? Oke, kita berikan aplaus teman kita. Silahkan duduk kembali. Tepuk salut. Salut. Sekarang siapa lagi gilirannya? Kelompok siapa yang mau naik? Elang bisa? Oke, silahkan Elang. Perkenalkan kelompoknya. Bawah bunganya, Nak. Tugasnya apa? Nanti ini baca kamu. Di atas sini, Nak. Perkenalkan diri, dari kelompok mana? Apa yang ingin dibawakan? Silahkan. Nama kelompok elang. Bagian tumbuhan dan menyebut fungsinya. Bagas menunjukkan. Bagian-bagian tumbuhan. Akar, bagian mana akarnya? Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Oke. Untuk menopang. Oke. Batang. Berarti ada berapa? Dua fungsinya, akar. Oke. Lanjut. Batang. Mana batangnya, Bagus? Batang. Mengantar air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Oke. Lanjut. Daun. Tempat tumbuhan makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Sebagai tempat pembuatan makanan. Oke. Cuman satu. Fungsi yang lain? Bunga. Oh, bunga. Sekarang bunga. Ada bunganya? Coba dikasih lihat bunganya. Mana bunganya? Ini ada bunganya juga. Bunga, ayo. Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Buah. Coba dengarkan tadi, bunga itu untuk apa tadi? Melindungi Biji di dalamnya. di dalamnya. Oke. Terus buah. Nanti bisa ditambahkan misalnya, Bu masih kurang fungsi dari batangnya. Nanti kalian bisa sebutkan. Biarkan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Oke, masih ada? Tunggu dulu, jangan dulu duduk. Ada yang mau tambahkan? Misalnya tadi dia sebutkan fungsi batang. Oh, Bu Guru, dia fungsi batangnya masih kurang. Ada yang mau tambahkan? Pas, cukup. Pas, oke. Atau buah misalnya. Oh, itu Bu Guru, buahnya masih kurang fungsinya. Saya berbeda. Ada yang beda? Tidak ada? Sama? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok elang. Silahkan duduk. Tepuk salut. Salut. Sekarang kelompoknya memberikan kesempatan untuk kelompok terakhir yang melakukan percobaan sederhana. Mereka sudah melakukannya dari semalam ya. Satu malam merendam 2 tanaman ya. Jadi mereka merendam dan mengamati fungsi dari apa? Batang ya. Silahkan membacakan hasil dari percobaannya dari kelompok Mawar. Ayo silahkan.
Coba yang lain disimak ya, karena mereka yang melakukan percobaan sederhana ya. Mereka sudah mempersiapkannya dari satu malam merendam tanamannya. Oke, bacakan. Kami dari kelompok Mawar melakukan percobaan sederhana terkait fungsi bagian-bagian tumbuhan. Satu, bagian daun akan berubah warna sesuai warna dalam gelas seperti air dalam pewarna naik ke atas. Dua, pada bagian dalam batang akan terlihat ada air yang berwarna. Ini membuktikan bahwa air naik ke daun melewati batang. Tiga, batang. Empat, mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Percobaan ini membuktikan bahwa batang berperan dalam proses distribusi air juga makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, coba perhatikan bunganya ini berwarna apa ini? Putih. Airnya hitam. Coba perhatikan bunganya. Apa sudah ada bintik-bintik hitamnya? Sudah. Berarti apa itu? Airnya naik ke atas, diserap. Jadi melalui batang menuju ke bunga dan bagian-bagian lainnya. Tepuk tangan untuk kelompok Melati. Tepuk salut. Salut. Jadi dari presentasi semua tadi sudah cukup bagus. Terima kasih sudah bisa mengikutinya selama pembelajaran ini. Kemudian Bu Guru akan menambahkan sedikit ya. Mulai dari awal kita mengamati apa itu sebenarnya tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang berdampingan dengan manusia dan hewan, dan mereka itu bermanfaat sebagai asupan makanan dan penghasil oksigen. Jadi oksigen itu cuma ada di bumi. Kenapa bisa di bumi saja? Di luar angkasa ada enggak oksigen? Tidak ada, karena cuman ada di bumi yang namanya tumbuhan. Luar angkasa ada tumbuhan? Tidak ada. Jadi yang menyuplai oksigen di bumi itu adalah tumbuhan. Ada bagian-bagian tumbuhan. Ada akar. Oh, akar itu tumbuhnya di mana? Di dalam tanah. Nah, apa saja fungsinya? Dapat menyerap air sebagai penompang. Oke, selanjutnya ada apa saja bagian tumbuhan? Ada akar, ada daun. Terus fungsi daun sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Jadi yang hijau-hijau ini adalah hasil proses fotosintesis sebagai alat pernapasan tumbuhan, tempat terjadinya penguapan. Jadi kalau air itu dia misalnya kelebihan air, khususnya pada musim hujan, kalau airnya berlebihan, dia menyalurkannya lewat daun, dia uapkan dengan bantuan sinar matahari. Nah, batang sebagai alat transportasi. Jadi tempat mengalirnya makanan. Apa ini? Mangga. Jadi dia sebagai penyokong. Batangnya ini nanti keluar apa di sini? Ujungnya tempatnya bunga, ya. Kemudian ada bunga. Bunga ya. Bunga. Fungsinya sebagai untuk tempat berkembang biak. Setelah bunga ada buah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Bagaimana tumbuhan melindungi dirinya? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Bagus. Hah? Bagaimana dia melindungi dirinya? Ya? Ada kulit. Apa yang lain? Coba perhatikan pohon pepaya. Pohon pepaya itu yang mudah khususnya ketika kita cel itu apanya? Buahnya ada keluar apanya? Getah. Nah, itulah adalah proses perlindungan diri terhadap hama atau yang ingin mengganggu buahnya. Ada yang perhatikan lagi Kamboja yang dibawa sama kelompok elang. Coba lihat ya. Daunnya, bagaimana dia mempertahankan dirinya? Coba kita buka. Ada apanya yang keluar? Ada apanya yang putih-putih itu? Getah. Jadi kita makhluk hidup yang lain itu tidak mau atau enggan untuk memegangnya. Nah, itulah adalah proses perlindungan diri dari tumbuhan. Paham sampai sini? Jadi kita sudah pahami tadi bagian-bagian tumbuhan apa saja? Ada akar, ada batang, ada daun, bunga, ada buah, ada satu lagi di dalam buah, biji. Oke, berarti sudah paham. Jadi bisa diulangi lagi apa fungsi-fungsinya. Fungsi akar untuk menyerap air. Batang untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Oke, apa lagi? Daun sebagai tempat menghasilkan makanan. Ya, lanjut. Apa lagi? Bunga berfungsi sebagai daya alat pengembang tumbuhan. Pada buah terdapat biji. Oke, bagus sekali. Kita masih semangat? Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, ada LKPD lagi secara individu, silahkan dikerja sesuai dengan pelajaran yang Ibu Guru berikan hari ini. Ya, tulis namanya. Waktunya 5 menit, mulai dari sekarang. Ya, sudah dapat silahkan dikerja, nak. Ayo, waktu berjalan. Oke? Sudah? Ayo, siapa duluan? Semangat. Semangat. Oke, duduk semua tempatnya. Jadi, hari ini bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Ada yang susah? Ada yang susah yang lain? Ada yang susah enggak? Jadi semuanya gampang berarti? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi nanti pelajaran selanjutnya, nanti kita akan belajar tentang bagaimana proses fotosintesis. Oke? Oke. Jadi kita akhiri dengan berdoa bersama untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Silakan dipimpin oleh ketua kelas.